KIP. Apa sih yang dimaksud dengan KIP? KIP adalah bentuk pelaksanaan program Indonesia Pintar yang menjadi program unggulan Bapak Presiden kita saat ini, Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, kartu ini juga diresmikan bersamaan dengan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Keluarga Sejahtera pada 3 November 2014. Nah, KIP ini diuntukkan untuk siapa sih? Nah, ini bisa ditunjukkan kepada siswa SD SMA, sedangkan KIP kuliah ditujukan kepada mahasiswa yang melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Nah, KIP sebagai syarat untuk mengakses program Indonesia Pintar atau yang juga disebut PIP. Proses pemberian kartu ini melibatkan pemadanan dan data antara data pokok pendidikan Dapodik dan data terpadu kesejahteraan sosial atau yang disebut DTKS yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Nah, di beberapa belakangan tahun terakhir, KIP kuliah ini salah sasaran. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak disangka Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIPK kembali menjadi sorotan setelah viralnya kasus mahasiswa influencer yang menerima KIP tersebut. Nah, kasus ini menjadi bahan perbincangan di akun media sosial. Kekecewaannya itu terhadap seorang mahasiswi penerima KIP dari salah satu universitas di Semarang. Nah, banyak warga yang menyalurkan amarahnya serta berpendapat bahwa KIP yang dimiliki mahasiswa tersebut bukan merupakan haknya karena mahasiswa tersebut masih sanggup untuk membiayai dirinya dan ada orang lain yang perlu membutuhkan. Nah, ayo kita mengenal KIP lebih jauh. Nah, berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 10 tahun 2020 tentang program Indonesia Pintar atau yang disebut juga Permendikbud, KIP merupakan salah satu bentuk dari program Indonesia Pintar. Program ini dijalankan berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi UU atau ini disebut juga UU Pendidikan Tinggi yang menjelaskan bahwa pemerintah wajib memastikan kesempatan yang sama dalam pendidikan bagi seluruh warga negara. Nah, realitanya ini pahit untuk penyaluran KIP. Nah, meskipun tingkat kesulitan untuk lolos bantuan KIP ini terbilang ketat, nah permasalahan KIP yang salah sasaran ini tidak terjadi sekali dua kali saja loh. Menurut data Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan atau Puslapdik, pada tahun 2023 terdapat sebanyak 1 juta mahasiswa yang mendaftar program KIPK dan hanya 161.000 orang saja yang lolos penyeleksiannya. Dengan seleksi KIP tersebut, salah sasarannya penyaluran bantuan akan menyakiti hati para mahasiswa yang sejatinya benar-benar memerlukan dana bantuan kuliah tetapi tidak mendapatkan kesempatan. Tidak hanya terjadi dalam satu perguruan tinggi saja, tetapi ini sudah terjadi di berbagai macam perguruan. Faktor utama dari kesalahan ini disebabkan oleh proses seleksi KIPK yang tidak transparan dan tidak akuntabilitas. Nah, dua faktor utama yang menjadi KIP ini salah sasaran yaitu pertama, sistem seleksinya hanya dilakukan secara internal dan tertutup oleh pihak kampus. Nah, peserta hanya dapat mendaftar dan menunggu hasilnya saja. Nah, jadinya itu yang menyebabkan KIP kuliah itu salah. Nah, selain itu, berdasarkan data Puslapdik, dana KIPK berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN Indonesia yang berkisar sebesar 13,9 triliun. Mengingat hal tersebut, seharusnya tidak ada alasan khusus proses seleksi penerima KIPK dilakukan secara tertutup. Masyarakat berhak untuk mengetahui proses seleksi bantuan negara yang berasal dari APBN ini. Nah, untuk membenahi permasalahan KIPK yang salah sasaran ini, yaitu pemerintah wajib mengevaluasi regulasi dan proses verifikasi para penerima KIPK. Karena regulasi yang longgar dan proses verifikasi yang tidak cermat memberikan ruang bagi para mahasiswa tidak bertanggung jawab untuk melakukan rekayasa dokumen. Sekian dari saya Lazordil Hamhanis Safitra, Prodi Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Trunojoyo Madura. Sekian, terima kasih.